Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin di bab Taubah, hadis yang ke-23. Katanya, عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin." Kalau seandainya anak Adam mempunyai harta emas itu sepenuh satu lembah. Berarti sepenuhnya. Satu lembah itu sepenuhnya itu kan dengan harta emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Maka orangnya tidak merasa cukup. Lebih senang kalau punya dua. Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia senang atau mencari atau berusaha mendapat dua lembah yang penuh dengan emas. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak ada batas cukupnya. Walan yamla'a fahu illa turab. Yang hanya tidak ada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Artinya mulutnya itu artinya kebutuhannya. Walan yamla'a fahu illa turab. Tidak ada sesuatu yang bisa memenuhi mulutnya atau memenuhi kebutuhan dia kecuali kalau dia masuk ke dalam kuburan. Nah, berarti ketika orangnya itu kan sudah dikuburkan di tanah, sudah, waktu itu sudah enggak ada permintaan lagi. Permintaan apa? Permintaan itu masalah dunia. Walaupun orangnya sudah tua, sudah sepuh, tapi masih berusaha untuk mendapat harta, mendapat ini, mendapat itu. Dalam sebuah hadis, yashibul mar'u wa tashibbu ma'ahu khaslatan. Orang itu sudah tua, sudah sepuh, tapi ada dua sifat itu di dalam dirinya itu masih muda, masih kuat. Berarti ketika orangnya sudah tua, sudah sepuh, orang itu kan sudah banyak kelemahannya, banyak yang lemah-lemah. Berarti sudah orangnya tidak memperhatikan apa? Masalah makanan. Mana makanan? Udah, yang penting apa? Kenapa sudah nggak ada giginya itu? Penting itu makanan yang bisa masuk mudah. Jalan-jalan sudah nggak. Kenapa? Karena tubuhnya sudah lemah. Mau nikah lagi sudah nggak bisa. Udah orangnya sudah kadaluarsa ini, orangnya sudah di akhir itu, sudah nggak bisa itu apa sesuatu. Ya. Berarti kebanyakan itu sudah lemah. Banyak sifat itu yang lemah. Kecuali dua sifat. Selalu ini masih kuat. Yashibul mar'u wa tashibbu ma'ahu sifatan. Semakin dia tua, semakin sifat itu lebih kuat. Al-hirsu wa tulul amal. Suka uang, suka harta. Tetap, walaupun orangnya sudah tua, orang yang lebih ketat masalah harta itu sudah itu orang yang tua. Tidak dimaafkan walaupun sedikit. Ketika dihitung semuanya itu 100.000 itu 100 rupiah dihitung. Wah, mana ini? Kenapa? Ya 100 sama 100 itu jadi bisa 1000. 1000 sama 1000 itu kan bisa jadi 100.000. Ini bisa jadi berapa? Sampai 1 juta. Rugi besar ini. Tapi kalau anak muda ini masih tidak diperhatikan. Kenapa? Karena dia merasa masih bisa didapatkan dari hal-hal yang lain.
Al-hirsu wa tulul amal. Tulul amal itu masih berharap itu hidup lebih lama. Masih ada keinginan. Oh, tahun ini, oh insya Allah tahun depan. Teman ini, kamu nggak tahu kapan mati ini. Orangnya sudah sakit, sudah ini. Tapi masih berharap. Walan yamla'a fahu illa turab. Tidak ada bisa yang memenuhi kebutuhan dia atau menutup mulutnya kecuali ketika dikuburkan. Kecuali tanah. Sudah. Wa yatubullahu 'ala man tab. Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada orang yang benar-benar taubat. Orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, menerima taubatnya. Katanya lughatul hadis bahasanya wadiyan, artinya sebuah lembah, yaitu mil'i wadi. Mil'u wadin artinya sepenuh lembah. Lan yamla'a jawfahu illa turab, ay la yazalu harisan hatta yamut wa yamtali' jawfuhu min turabi qabrihi. Orangnya itu selalu berusaha, selalu orangnya itu kan memperhatikan harta sampai dia mati, terus mulutnya, perutnya itu kan penuh dengan tanah kuburan. Artinya itu sampai orang itu kan tidak terpenuhi kecuali apa? Dengan tanah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, syiddatu hursil insani ala jam'il mali wa ghairihi min muta'id dunya. Manusia itu kan terlalu memperhatikan apa? Mengumpulkan harta. Syiddatu hirsil insani ala jam'il mal. Mengumpulkan harta. Assalamualaikum. Hati dia selalu memperhatikan. Walaupun orangnya sudah tua, sudah sepuh, sudah gimana itu umurnya, masih memperhatikan. Haris, namanya tamak. Orangnya itu kan masih ketat masalah hartanya. Syiddatu hirsil insani ala jam'il mal, untuk mengumpulkan hartanya. Wa ghairihi, atau yang lain, min muta'id dunya, dari segala syahwat-syahwat yang ada di dunia ini. Wa hadzal hirsus syadid madhmum. Namanya ketat orangnya seperti itu tentang masalah harta, atau mengumpulkan harta itu kan yang orangnya itu kan rakus masalah hartanya itu, mengumpulkan harta itu kan dengan tamak. Namanya keadaan yang tidak bagus itu, mazmum, yang dihinakan. Idza kana fihi tadhi'un lit-ta'ah. Kalau dalam keadaan seperti ini selalu memperhatikan hartanya, orangnya tamak, orangnya itu kan memperhatikan harta dengan kekuatnya itu hukumnya sesuatu yang tidak baik. Kalau masalah itu diutamakan hartanya sampai menghilangkan taat, mengkorbankan taat. Fokus untuk apa? Untuk hartanya, sampai salat nggak jaga salat, sampai melanggar syariat, mencari harta dari mana? Dari hal-hal yang haram. Itu hukumnya apa? Namanya sesuatu yang madhmum, yang tidak bagus, yang tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk amalan-amalan baik, orang itu kan mencari harta, tapi untuk apa? Untuk disedekahkan, untuk digunakan dengan hal-hal yang baik. Hukumnya sunnah, boleh. Seperti sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Selain itu hartanya banyak, tapi semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk agama, untuk akhirat. Kalau di situ kan boleh. Kita bisa membantu orang fakir miskin. Dari mana? Dari harta. Kita bisa bangun masjid. Dari mana? Ya dari harta. Orang fakir miskin nggak bisa bangun masjid. Berarti yang bisa bangun masjid siapa? Orang yang punya harta. Kita bisa melayani itu anak yatim. Dari mana? Dari harta. Berarti kalau orangnya punya harta tapi untuk digunakan untuk hal-hal yang baik, hukumnya apa? Hukumnya
mahmud. Itu kan hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala suka melihat bekas-bekas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, pengaruh nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya. Oh, ternyata itu orangnya itu ada, nampak kekayaan dia. Dari mana? Dari arah fakir miskin. Oh, ada orang itu kan punya di situ. Kenapa? Selalu membantu orang fakir miskin. Masjid, orangnya itu kan bantu masjid. Pondok pesantren, ada pondok pesantren. Ada itu, semua hal itu kan ada. Berarti orangnya itu kan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada orangnya, ada pengaruhnya, ada hasilnya. Di sini, di situ, di setiap tempat yang ada baiknya itu orangnya ada. Nah, itu yang baik. Nah, tapi kalau orang yang hanya mengutamakan itu harta saja, mengumpulkan harta, mengumpulkan untuk siapa? Nah, kamu mengumpulkan harta itu semuanya, nanti buat ahli waris jadi kaya. Terus kamu datang di akhirat, orangnya fakir miskin. Kenapa? Karena mengumpulkan hartanya untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk ahli waris. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tanya sama sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih? Siapa dari kalian yang harta ahli waris itu lebih baik daripada harta dia sendiri? Maka semuanya mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithih. Kita semuanya, harta kita itu lebih baik daripada harta warisan, ahli waris. Kenapa? Karena harta kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan. Kalau harta ahli waris, berarti yang menggunakan siapa? Ahli waris saja. Kita nggak bisa menggunakan. Nah, maka Rasulullah itu memberikan penjelasan. Fa inna malu ahadikum ma qaddam. Harta kamu, apa yang kamu majukan untuk akhirat, yang kamu sedekahkan, yang kamu gunakan, itu yang harta kamu. Wa malu warithihi ma akhar. Harta ahli waris yang kamu takhirkan, yang kamu tidak mengeluarkan hartanya. Berarti nanti tergantung apa? Ahli waris. Kalau ahli warisnya itu kan orang baik, berarti kamu bisa mendapat sebagian dari amalan mereka. Nah, tapi kalau ahli warisnya kan tidak baik, maka menggunakan harta itu dalam hal-hal yang haram, kamu yang kena. Kenapa? Kamu yang membantu mereka memberikan harta untuk melakukan apa? Maksiat atau dosa. Karena itu ketika ditanyakan salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Tidak ada sesuatu. Harta, saya sedekahkan semuanya. Terus kenapa? Keluarga kamu itu, anak kamu itu kan kenapa nggak ada sisa hartanya? Maka dia mengatakan, keluarga saya, kalau orangnya saleh, fallahu yatawalla salih. Allah yang mengurus mereka. Orang saleh. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawalla salihin, itu kan Allah yang menjaga mereka. Pasti Allah kasihkan mereka rezeki. Tapi kalau orangnya tidak baik, saya tidak mau membantu mereka dalam kejelekan mereka dengan harta saya. Berarti dua keadaan. Kalau orangnya baik, Allah tidak lupa orangnya, pasti dikasih. Tapi kalau orangnya tidak baik, saya tidak mau membantu mereka dalam maksiat. Dengan apa? Dengan harta saya. Itu saya tidak mau. Maka kalau mengumpulkan harta untuk hal-hal yang baik, itu boleh. Tapi kalau mengumpulkan harta dalam keadaan menghilangkan atau tidak memperhatikan taat, mengkorbankan agamanya demi apa? Mendapat harta, mendapat dunia, itu namanya sesuatu yang tidak baik. Wa insighalul qalbi bid dunya akthar min al akhirah. Sampai orang itu kan terganggu hatinya. Hatinya sibuk terus pikir apa? Masalah hartanya. Gimana ini? Harta ini, ini.
ini kemana, ini masuknya dari mana, gimana harta ini itu. Sampai dia itu kan lupa akhirat. Gak pernah baca Quran, gak pernah zikir, gak pernah doa, gak pernah itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dunia. Kemudian faedah yang berikutnya, yaqbalullahu ta'ala taubata man taba min as-sifatil madhmumah. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang kalau dia taubat dari sifat-sifat yang jelek. Nah, manusia itu kan banyak sifatnya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada taat, ada maksiat. Namanya manusia. Nah, maka setiap orang itu pasti ada kejelekannya. Ada sifat-sifat yang buruk, ada sifat-sifat yang tidak baik. Maka orang itu kan harus berusaha. Untuk apa? Untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Dengan apa? Dengan taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu diri kamu sendiri itu apa? Apa kebaikannya? Ada kejelekannya itu kan apa? Maka harus dihisab, ada muhasabah. Oh, saya punya sifat ini. Kamu tahu itu kan sifat yang jelek, harus kamu berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki, menghilangkan sifatnya yang jelek, dijadikan sifatnya itu kan lebih baik. Tapi saya banyak sifat yang jelek. Saya ambil yang mana itu, saya membersihkan. Ya harus kamu berusaha satu persatu. Kalau bisa ditinggalkan semuanya, tinggalkan semuanya. Kalau nggak bisa, satu persatu. Orang ini kan apa? Dia itu kan punya sifat bohong, punya sifat ghibah, punya sifat tibuan, punya sifat ini. Maka dia berusaha, ya udah, dari sekarang saya nggak bohong. Tinggalkan sifat ini. Dia taubat. Ya udah, Allah SWT terima taubat kamu dari mana? Dari sifat yang jelek ini. Kenapa? Karena kamu benar-benar taubat di situ. Maka Allah SWT nerima. Bukan artinya kalau kamu hanya taubat dari sifat ini, yang lain belum, berarti Allah SWT kan tidak nerima. Harus kamu apa? Bersih dari semuanya. Kita nggak malaikat. Bukan malaikat, Allah SWT bersihkan semuanya. Tapi manusia pasti ada maksiat, ada kelemahannya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Lau lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la ata Allahu bi aqwamin yudhnibuna, thumma yastaghfiruna, fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian itu tidak ada yang berdosa sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kalian atau menghilangkan kalian. Allah menciptakan sebuah kaum yang ada dosanya, terus minta maaf, minta mereka itu kan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Jadi harus kita tahu manusia itu kan tidak sempurna. Tapi bukan artinya jadi karena kita tidak sempurna jadi alasan untuk kita apa? Selalu berdosa. Nah, jadi orang itu kan harus selalu menjaga diri, memperbaiki dirinya. Kalau seandainya suatu hari jatuh melakukan dosa, jangan putus asa. Saya sudah, berarti usaha saya itu kan gagal semua. Kan? Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menerima taubat. Maka ketika seorang mukmin atau hambanya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala taubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kalau taubatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Dihapus semua. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah SAW, al-Islamu yajubbu ma qablah. Ada orang dulunya orang kafir, membunuh, minum khamr, lakukan zina, mencuri, itu semua dosa dia lakukan. Ketika dia tahu agama Islam, tahu agamanya ini yang benar, maka dia taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dia itu yang lalu. Terus masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, tahu pembunuhan itu haram, mencuri itu kan haram, zina itu haram, minum khamar haram, menzalim orang haram, ini haram ini. Berarti semuanya
Sekarang kamu sudah taubat dari itu semuanya, ya Allah SWT maafkan itu semua. Karena kamu benar-benar itu mau berubah, mau jadi orang baik. Nah, maka orangnya kalau taubat dengan benar, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ini sebelumnya. Hapus. Kemudian hadis yang berikutnya katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulan al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah ala al-qatil fayuslimu fayustashhad muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala katanya dalam hadis ini yadhaku. Yadhak itu artinya apa? Kalau sifatnya manusia itu apa? Ketawa, senyum, ketawa. Nah, tapi ulama mengatakan ketawa itu artinya apa? Ya Allah alam. Artinya itu Allah Subhanahu wa taala yadhaku. Karena dalam bahasa Arab itu yadhak, orang itu kan ketawa, kenapa? Karena dia senang, karena dia ridha. Maka sifatnya itu yadhak itu ada mukanya atau mulutnya itu kan senyum, terus ada suaranya itu kan ketika ketawa ini, itu sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Tapi gimana? Ya itu namanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apa yang bisa ditakwilkan? Hanya bisa ditakwilkan dengan sesuatu yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ridha. Kenapa? Karena tidak ada orang yang senyum atau ketawa kecuali dia ridha. Situ. Berarti Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala senang dengan dua orang. Berarti sifat ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan artinya itu apa? Ya Allahu alam. Cuman diberikan arti itu yang sesuai dengan yang kita tahu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yadhaku Allah Subhanahu wa taala ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala senang kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Dua orang ini, satunya orang muslim, satunya orang non muslim. Perang. Ketemu dua orangnya itu kan dalam peperangan. Orang yang muslim ini keluar untuk apa? Membela agama Islam. Orang kafir ini keluar untuk apa? Membunuh orang muslim. Ternyata orang kafir itu kan membunuh orang Islam itu. Maka orang muslim itu kan mati syahid. Kenapa? Karena dia keluar untuk membela agama Islam. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Yadkhulanil jannah. Satu orang membunuh satunya lagi. Tapi dua-duanya itu masuk surga. Gimana itu? Nah, caranya yuqatilu hadza fi sabilillah. Ada satu orang itu yang keluar jihad fi sabilillah. Fayuqtal. Maka orang itu kan terbunuh, mati syahid. Karena dia keluar membela agama Islam, orang kafir itu membunuh dia. Kemudian orang yang kafir itu Allah memberikan dia hidayah, taubat, masuk Islam. Kemudian dia keluar dalam jihad, terbunuh juga dalam jihad. Mati syahid. Dua-duanya mati syahid. Thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang yang kafir itu yang membunuh orang Islam yang tadi. Fayuslim, maka orang itu kan masuk Islam. Fayustashhad, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk jihad membela agama Islam, ternyata orangnya terbunuh juga, mati syahid. Ketemu dua-duanya di akhirat. Bunuh kamu siapa? Nih. Dua-duanya itu masuk surga. Padahal itu yang membunuh dia itu. Tapi dia membunuh dia waktu dia belum Islam, belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, sahabatnya Rasul itu kan tidak semuanya itu kan masuk Islam dalam satu waktu. Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam kapan? Setelah Ghazwat Al-Khandaq. Setelah Ghazwat Al-Khandaq baru Islam.
Berarti sebelumnya apa? Perang Badr, perang Uhud itu. Dia memerangi siapa? Memerangi Rasulullah, memerangi sahabat. Tapi setelah itu Allah SWT memberikan dia hidayah, taubat. Akhirnya jadi apa? Jadi Saifullah. Nanti datang di akhirat, dia membunuh berapa sahabat. Tapi semuanya masuk surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taubat. Allah Subhanahu wa taala, orangnya taubat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Kemudian katanya lughatul hadits, bahasanya yadhakullahu. Artinya katanya yadhaku Allahu a'lamu bihadza. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu gimana itu artinya. Wa qila al-muradu bidh-dhahiki bin-nisbati lillahi ta'ala huna mahabbatuhu li fi'lihima war-ridha anhu wath-thawabu alaih. Ada mengatakan artinya ketawa di sini bukan ketawa secara zahirnya, tapi kalau di haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala suka perbuatan duanya. Mahabbatuhu li fi'lihima. Allah Subhanahu wa taala suka perbuatan mereka. Karena kenapa? Karena yang pertama itu kan keluar jihad, kemudian mati. Syahid. Yang membunuh dia itu dia masuk Islam, keluar jihad juga, terbunuh syahid. Berarti Allah Subhanahu wa taala suka amalan mereka itu kan berdua. Wa ridha anhu. Allah Subhanahu wa taala ridha. Kenapa? Karena dua-duanya ketika mati dalam keadaan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang penting itu apa? Penutup kehidupannya, akhir kehidupannya itu apa? Mati dalam keadaan apa? Orang itu kan taubat, orangnya baik. Karena itu kita tidak bisa menghukumi orang dari apa? Dari perbuatan dia. Nah, orang itu kan ahli maksiat. Ya, dia ahli maksiat. Harus kita menasihati orangnya. Tapi bukan artinya orang ini sudah ahli neraka, ahli. Nah, dia ahli neraka. Siapa? Akhir hayatnya gimana dia? Nah, mungkin dia bisa masuk Islam. Berarti orang yang jahat, orang yang ahli maksiat yang harus kita benci itu apa? Amalan dia, perbuatan dia itu yang tidak baik. Karena kalau orangnya berubah jadi baik, harus kita mencintai dia. Berarti yang kita benci, yang kita tidak suka itu bukan orangnya, tapi perbuatan, dosa dia. Orang Israel itu memerangi umat Islam, kita benci apa? Amalan mereka. Tapi mereka itu kan yang menciptakan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka itu kan memerangi Islam. Kita benci amalan dia. Amalan dia itu kan, perbuatan dia itu yang jelek. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena masih dalam keadaan seperti ini. Tapi kamu tidak tahu. Kalau orangnya berubah, melihat kesabaran ahli Gaza, contohnya. Terus orangnya itu kan dapat hidayah, masuk Islam. Wajib kau mencintai dia, mendoakan dia, Allah memberikan dia hidayah. Berarti harus kamu mencintai orangnya. Walaupun sekarang kita, kewajiban kita itu kan harus kita selalu mendoakan. Harus kita doa, membantu umat Islam, menghancurkan orang kafir yang memerangi umat Islam. Tapi orang itu, kamu belum tentu orang itu kan mati dalam keadaan apa. Kafir seperti itu, memerangi umat Islam seperti itu atau tidak. Kalau orangnya masuk Islam, ya harus kamu suka orangnya. Harus kamu mencintai orangnya. Jadi orang Muslim. Katanya, afad al-hadith. Faedah yang kita dapat dari hadithnya ini. Yang pertama, wujubut taubati minad dzambi mahma kabur. Wajib kita taubat dari dosa, gimana besarnya. Walaupun besarnya itu kan besar sekali. Harus kita taubat. Kenapa? Karena dosa itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa maafkan. Dosa besar, apa besarnya? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ya ibn Adam, "Law balagat dhunubuka 'anana as-sama'." Hadits qudsi.
thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya bumi ini dengan dosa. Sepenuhnya bumi ini. Bumi itu kan itu dosanya itu sampai langit, sampai awan. Berarti bumi itu kan penuh dengan dosanya satu orang aja. Tapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat istighfar dengan benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat sebesar itu lebih dari ini. Kenapa? Karena taubat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat itu besar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecil. Bumi ini ada enggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat itu kan lebih luas. Kenapa? Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan. Wujubut taubati min ad-dambi mahma kabur wa 'adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Tidak boleh putus asa, kamu tidak bisa mendapat rahmatnya Allah. Kenapa? Karena orangnya kalau sudah putus asa dari itu, saya nggak bisa dapat, sudah apa itu. Orangnya itu sudah melihat apa? Orang yang putus asa itu kenapa? Karena melihat dosa itu kan lebih besar dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mampu untuk mengampuni dosanya. Kenapa? Berarti orang ini imannya itu kan tipis, imannya kecil. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecil. Karena dia merasa dosa itu kan lebih besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, maka dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang namanya besar kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus kita selalu dengar itu kan dalam adzan. Selalu Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, supaya tertanam dalam hati orangnya bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya untuk lebih luas. Maha besar dari apa? Dari segala sesuatu. Apa saja yang ada di alam ini itu semuanya tidak ada namanya besar. Semuanya kecil. Semuanya itu biasa. Berarti ketika orang itu kan tertanam di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala besar, maka jadi dosanya apa? Kecil. Kalau dia merasa dosanya kecil, berarti orang itu kan bisa cepat taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu rahmatnya itu Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Kemudian katanya, al-Islamu yamhu ma qablahu min jarimatil kufri. Islam menghapus apa yang sebelumnya dari kejahatan kekafiran itu. Ketika orangnya kafir melakukan dosa semuanya, tapi ketika orang itu masuk Islam, Allah SWT menghapus itu semua. Terhapus semuanya, dimaafkan semua. Wat-taubatu tamhu ma qablaha min al-atham. Taubat yang benar menghapuskan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa itu semua. Kalau orangnya taubat dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Taubatan nasuha, taubah yang benar, yang jujur, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, benar orangnya taubat. Oh, berarti kalau saya taubat terus kembali lagi, itu enggak jujur, enggak benar, enggak ikhlas. Sekarang karena kamu tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi dari sekarang harus kamu niat, harus kamu taubat. Dalam hati kamu itu kan harus memutuskan, saya enggak kembali lagi, saya tidak melakukan dosa ini lagi. Ternyata berapa bulan ke depan itu ulang lagi. Berarti apa? Taubat lagi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kamu itu yang sebelumnya. Sekarang ada dosa itu, kembali lagi taubat. Berarti seperti kamu kembali lagi dosa, harus kembali lagi taubat. Dosa lagi, kembali lagi taubat. Seperti itu. Berarti setiap kali ada dosa, harus ada
taubat setelahnya. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunt wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kamu berada. Dan kamu berakhlak sama manusia itu dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Harus kamu berlaku sama manusia itu kan dengan akhlak yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa diikuti dengan kebaikan. Supaya apa? Terhapus dosanya. Kenapa? Karena kita tahu namanya manusia ini sering salah, tidak sempurna. Maka jangan sampai orang itu kan putus asa. Oh, saya sudah dosanya besar, sudah nggak bisa. Tak ada yang namanya saya tidak bisa diampuni. Kecuali kalau orangnya musyrik. Musyrik tetap dalam keadaan seperti itu, kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kamu. Kalau mati dalam keadaan ini, tidak diampuni dosanya. Tapi orangnya muslim, berarti masih bisa diampuni. Kenapa? Dia syahadat, dia orang Islam. Orang ini nggak salat, nggak puasa, orangnya muslim, tetap namanya orang muslim. Berarti mati dalam keadaan Islam. Masalah salat, itu hubungan dia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Salat itu haknya siapa? Allah, bukan haknya kamu. Saya tidak mau salat jenazah pada orang ini. Kenapa? Orangnya nggak salat. Itu salat itu bukan hak kamu tuh. Ya, kalau dia punya utang sama kamu itu kan jangan dimaafkan. Kalau tidak mau dimaafkan, itu karena hak kamu. Tapi kalau hutangnya sama Allah Subhanahu wa taala, yang maafkan dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hak kamu itu kan jangan dimaafkan. Tapi kalau itu haknya Allah Subhanahu wa taala, jangan masuk di antara dia itu sama Allah. Saya nggak salat. Itu kamu hanya tidak menjalankan kewajiban kamu. Berarti kamu yang salah, bukan dia. Berarti kamu sama seperti dia. Dia salah kenapa? Karena dia nggak salat. Kamu salah karena kamu tidak salat. Syariat Islam mengatakan apa? Ada orang muslim mati, kewajibannya apa? Disalatkan. Salat jenazah. Kamu nggak mau salat, berarti kamu berdosa juga. Dia nggak salat, kamu nggak salat juga. Sama. Dia tidak menjalankan kewajiban, kamu tidak menjalankan kewajiban. Dia minum khamr, itu urusan dia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu menjalankan kewajiban. Kewajiban kamu dijalankan. Masalah dia itu punya dosa, punya masalah itu sama Allah Subhanahu wa taala, terserah dia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa orang ini dikasihkan kamu dari surga kamu di akhirat nanti? Surga kamu buat kamu sendiri. Insya Allah kalau masuk surga, orang ini jangan diterima masuk di surga kamu. Bagian kamu itu kan jangan kamu di dunia nggak salat itu, nggak boleh masuk sini. Itu hak kamu nanti. Tapi dia masuk mana? Ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan dia, bukan kamu. Kalau Allah maafkan dia. Sudah. Wat-taubatu tamhu ma qawlaha min al-atham. Taubat itu menghapus apa yang sebelumnya dari dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Yang pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang ketiga, babus sabri. Tentang sabar. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Kemarin kalau tentang nafkah anak itu ketika ayahnya meninggal ditanggung oleh keluarga suaminya, kakeknya atau itu. Tidak, yang nanggung anak itu. Hartanya sendiri. Dapat warisan, berarti kan dia infak dari harta dia sendiri. Kalau tidak ada? Tidak ada, nanti kita lihat. Orang ini ada ayahnya, berarti anak kecil.
nafkah untuk anak kecil itu kan tanggung jawab siapa? Ayahnya. Sebelum ayahnya, kalau anak ini kan kaya, itu tidak termasuk tanggung jawab ayahnya. Anak kecil, ada ayahnya. Tapi anak kecil kan kaya. Seperti apa? Dapat hadiah dari siapa? Atau ibunya meninggal. Ibunya anak kecil kan meninggal, ibunya kaya. Maka dapat dari mana? Dari warisan. Berarti anak ini kan kaya. Tetap jadi tanggung jawab ayahnya, nafkahnya. Kan diinfakkan dari harta dia sendiri. Ya, karena kewajiban ayahnya dalam beberapa syarat. Syarat yang pertama, anaknya fakir. Oh. Tapi kalau anaknya kaya, gak masuk tanggung jawab ayahnya, nafkahnya. Berarti, ya walaupun belum balik. Kalau ayahnya meninggal, terus ayahnya itu kan ada harta. Anak ini kan dapat warisan. Jadi nafkahnya anak ini siapa? Itu tanggung jawab siapa? Tanggung harta dia sendiri. Diinfakkan dari mana? Dari harta dia. Sampai itu. Tapi yang menjaga, yang mengelola harta itu siapa? Nanti baru dilihat keluarganya. Keluarga ini yang mengelola harta anak kecil ini. Karena itu kan disebutkan dalam surat An-Nisa. Wa atul yatama amwalahum. Anaknya kalau sudah balik, diserahkan. Kenapa? Karena keluarga itu yang mengelola hartanya. Anaknya sudah balik, diserahkan. Ini harta kamu, dikembalikan. Tapi kalau ayahnya meninggal, gak punya harta sama sekali. Jadi anak ini kan tanggung jawab siapa? Siapa yang memberikan nafkah? Urutan keluarganya. Ahli waris. Anak ini kalau mati, ahli warisnya siapa? Oh, masih ada kakeknya. Berarti tanggung jawab siapa? Kakeknya. Kenapa? Karena namanya al-maghnamu bil maghram. Al-maghramu bil maghnam. Kamu dapat dari, kalau anak ini kaya terus meninggal, yang dapat harta warisan siapa? Kakeknya masih ada. Berarti anak ini tidak punya harta. Jadi nafkahnya tanggung jawab kakeknya. Kenapa? Karena kalau anak ini meninggal, harta warisan dialirkan kemana? Ke kakeknya. Oh, nggak ada. Siapa? Yang seterusnya, selanjutnya itu siapa? Paman juga. Kenapa? Karena kamu dapat. Orangnya nggak ada. Akhirnya itu kan kembali Baitul Mal. Nah, ibunya nggak. Perempuan nggak ada tanggung jawab masalah nafkah. Nggak ada. Sama sekali. Nanti kan dikembalikan kemana? Ke Baitul Mal. Ada. Baitul Mal yang memberikan nafkah. Kalau anak angkat tuh dapat warisan? Ya. Nggak dapat. Berarti kalau dia tidak punya anak, dia anak tunggal, tidak punya anak, tidak punya saudara, dia angkat anak, warisnya kemana? Ke keluarganya yang ada. Ahli waris yang lain. Gak punya sama sekali. Ke Baitul Mal. Dia langsung harta dia ke Baitul Mal. Iya. Dia anaknya angkat ada. Gak dapat. Kenapa? Bukan anaknya. Bukan termasuk keluarganya. Kalau dihibah cuma boleh sepertiga. Hah? Kalau dihibah cuma boleh sepertiga. Kalau wasiat sepertiga. Tetapi kalau hibah, semuanya bebas. Walaupun dia masih hidup, walaupun dia sudah mati, berarti. Nggak, kalau mati namanya wasiat. Kalau dihibahkan semuanya Sebelum dia mati itu kan dihibahkan semuanya boleh. Tapi yang di kitabnya utamanya saya Ahmad Zaini. Ibunya masuk. يجب على الأصل والوالد والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت الولد وإن نزلت Iya, berarti itu benar.
Berarti yang ibu itu kan kena juga. Nggak ada semua. Ya, kalau nggak ada laki-laki, berarti dialirkan ke perempuan. Ya. Berarti yang itu ibunya itu kan masuk. Maksud ibunya laki-laki yang meninggal. Bukan, ibunya anak. Berarti kalau berwasiat itu maksimal sepertiga kalau wasiat. Ya, kalau wasiat hanya sepertiga. Kalau hibah boleh semua. Tapi nek hibah waktu masih hidup. Ya. Kalau hibah setelah meninggal itu namanya wasiat. Tapi kalau hibahnya dia karena dia tidak punya ahli waris dibahas pada anak angkatnya itu dosa enggak? Kan bukan katanya kalau misalnya hibah untuk menghindari warisan untuk Oh ya, kalau ada ahli waris yang lain itu hanya dihitung kalau dia hibahkan waktu dia sakit itu kan tidak hanya diberikan sepertiga. kalau dia masih sehat cuma dia dah merasa dah tua nih tapi masih sehat. Ya namanya itu kan sudah tua artinya itu orangnya sudah tua itu namanya penyakit juga. Wasiat semuanya nggak bisa. Nah, walaupun tidak punya ahli waris, Jadi seperti hanya sepertiga ya. Ya sisanya ke Baitul Mal. itu malu sekarang apa? Pemerintah. Iya, itu. Oh ya. Wa nafaqatul walidain min ahli wajibatun lil walidain wal maulidin ay dhukuran kanu wa inathan. Tafaqu wa ikhtalafu. Fa amma al walidani fatajibu nafaqatuhum. Ya, berarti ya termasuk ibu. Ibu itu kan wajib menafkahi anaknya. Ibunya, saudaranya juga itu, saudaranya itu kan kalau karena semua orang saya tuh, semua orang yang dapat harta warisan kena kewajiban nafkah. Ya. Bukan kaidah. Al-maghnamu bil maghram. Al-maghnamu bil maghram. Yang mendapat semua orang yang bertanggung jawab. Ya, semua orang yang mendapat itu bertanggung jawab juga. Sekarang tuh Baitul Mal itu gimana? Apa Baitul Mal sekarang? Baitul Mal Kementerian Keuangan. Ya, itu namanya Baitul Mal. Jadi masuk pajak. Aslinya itu sebenarnya itu. Kan Baitul Mal apa? Baitul Mal semua harta yang dikumpulkan dari hasil negara atau zakat. Berarti harta atau uang yang dikembalikan ke masyarakat. Nah, yang tanggung jawab masyarakat siapa? Pemerintah. Pemerintah ini, semua keuangan pemerintah itu masuk kemana? Bukan, masuknya kemana dulu? Kan Kementerian Keuangan. Nah, semua kemasukan di sana. Nah, terus pengeluaran dari sana juga. Seperti itu. Tapi karena zaman sekarang tidak teratur. Maksudnya pajak. Ya, hanya ada kemasukan. Pengeluaran Mulai dari zaman pengeluaran itu sesuai keinginan, sesuai pemerintah aja. Tapi banyak orang fakir miskin banyak itu. Maaf.
La ilaha illallah wa sallallahu. Allahumma rabba jidwati syaraf wa Kalau ada orang tua yang meninggal, meninggalkan hutang itu anaknya wajib bayar. Ya, yang wajib bayar itu harta orang yang meninggal. Kalau dia nggak ada hartanya, Hah? kalau dia cuma ada hutang nggak ada hartanya, Nggak wajib. nggak wajib. Anaknya nggak wajib. Hah? Ini orang yang menafik dia di akhirat. Berarti kalau ayahnya meninggal, terus orang itu kan tidak punya harta warisan sama sekali, punya anak. Terus jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia sendiri, orangnya. Orang yang meninggal, ya udah, ada hartanya, nggak ada. Jadi tanggung jawab anaknya. Nggak. Lebih baik anaknya itu kan melunasin hutang orang tuanya, termasuk kebaikan, tapi tidak ada kewajiban. Terus ini orang ini yang punya itu kan dia minta dari siapa? Ya minta dari Allah Subhanahu wa taala aja. Kenapa kamu berikan dia hutang? Bukan namanya tabarruk, kamu pasti pahala kamu di akhirat. Kalau orang ini tidak punya keluarga sama sekali, kamu minta sama siapa? Bukan Baitul Mal. Arti kamu tidak bisa minta sama orang lain. Kalau orang tua itu sudah tua tapi masih punya harta, itu anaknya wajib menafkahkan. Orang kalau punya harta tidak ada kewajiban memberikan dia nafkah, baik itu anak atau orang tua. Dia kaya, punya harta, tidak ada kewajiban. Istri beda.
Istrinya beda. walaupun kaya istrinya. Walaupun kaya. Nah, kenapa? Karena nafkahnya keluarga, yaitu kan kerabat seperti ayah, ibu, itu hanya mencukupi mereka. Hanya mencukupi. Kalau cukup ya sudah. Orangnya tercukupi. Ada tetangga sering memberikan makanan. Terus tetangga itu hanya ikhlas aja, itu diberikan. Wajib kamu qada. Wajib. Ya, kecuali kalau istri. Istri itu nafkahnya itu kan sudah ditentukan. Walaupun dia itu menafkahi dirinya sendiri. Nah, dia punya harta, kamu nikah sama perempuan ini, istri kedua itu. Nah. Ya, punya harta banyak. Terus, dia diam aja, gak minta. Diam. Dia menafkahi dirinya sendiri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu 10 tahun. Habis 10 tahun datang. Nafkah mana? Apa itu? Dia boleh minta nafkahnya itu dari 10 tahun itu semuanya. Jadi utang. Ya. Gak jatuh. Kecuali dia maafkan. Maafkan, sudah. Tapi kalau nafkah keluarga, yaitu anak sama orang tua, itu namanya apa? Namanya kecukupan saja. Mencukupi mereka. Berarti hari ini sudah makan. Berarti bukan hutang. Tapi sudah makan. Sudah. Baik dari harta dia sendiri atau orang kasih. Berarti hari ini kamu wajib kasihkan dia orang tua. Atau menggantikan. Oh, kemarin kamu nggak bayar. Sekarang bayar. Nggak ada kewajiban. Nah, bukan namanya wajib apa? Jadi hutang. Tapi kalau istri harus hati-hati. Kenapa? Kamu nggak tahu. Oh, istrinya baik. Ya, sekarang baik. Tapi nanti gimana? Allah alam itu. Ada. Itu sesuai suaminya, keadaan suami. Ya. Nanti ada penjelasannya itu. Ya. Kalau suaminya paling fakir, ya, minimal setiap hari itu 1 mud. 1 mud dari beras, dari gandum, sama lauknya. Sehari. Ya. 1 mud 1 kilo. Enggak. Ya, sekitar ya. Ya, sekitar itu. Sekitar. Ya, 700 ons. Atau 600 atau 650 seperti itu. Nah. Sama lauknya sedikit. Ya, sama lauknya. Lauknya itu kan nanti pagi sama sore sama malam itu apa? Itu biasa. Ya, sesuai adatnya, sesuai adat, sesuai kebiasaan. 1 mud itu sekitar 650 gram. Ya, setengah kilo lebih itu. Kalau orangnya paling itu orangnya itu minimal paling. Ya. Ya hitung aja udah gitu. Hah? Tapi kan tahu nafkah ini kan baru dihitung apa? Makanan. Baru dihitung makanan. Belum bajunya, belum pakaian, belum tempat tinggalnya gitu. Iya, karena sekarang itu kan nggak diikuti itu kan apa gimana itu kan keputusan syariatnya itu enggak. Kenapa? Orangnya hidup aja udah. Karena kalau ketat suami juga itu kan nanti kan bisa ketat suami. Makeup, kewajiban. HP saya nggak wajib. Pulsa itu saya nggak wajib. Itu nggak wajib. Banyak yang nggak wajib. Nah, banyak yang nggak wajib ini, bawa wajib kan nggak ada wajib. Bajunya cuma 4. Dalam setahun hanya diberikan 4 aja. Ada kewajiban. 4 karena 4 musim. Hah? Nah, itu kalau negara itu yang itu tetap 4. 4. 4.
Ya namanya itu kan pakaian. Minggu sekali Wajib. weekend nggak pakai baju. Nah, berarti hah? Itu setiap tahun 4. Nah, kalau dia minta. Kalau dia ya jangan kasih tahu. Bukan gitu, Pak. Masalahnya itu kadang suami itu kan memberikan itu lebih dari itu. Mana yang lebih bagus itu? Bebas saja atau sesuai? Kadang istri itu enggak, bebas saja itu. Kenapa? Karena kalau suami itu kan sering setiap 2 bulan itu kan kasih baju baru ini beli. Oh, mau apa beli cadar, beli ini, beli itu. Saya mau tanya deh, ini kemarin ada kasus misalkan ada orang ikut asuransi, tapi kemudian dia kan dikatakan di asuransi itu misalkan orang ini berusia 50 tahun. Ya. Batas hidup manusia itu kan antara 50 sampai 100. Nah, terus dia dibilang katanya ini asuransi warisan, kalau misalkan setiap tahun ada premi yang dibayarkan 1 M. Nah, nanti ketika dia meninggal, maka yang turun untuk warisannya itu 50 M, karena jaraknya dia antara 50 dan 100 itu 50 tahun. Jadi 50 M, nanti kata dia hidup sampai 100 tahun pun, ya nanti dia tetap 50 M saya tabungan, tapi kalau tidak ya dia dapatnya 50 itu lah. Terus ada kejadian orang itu ikut itu untuk warisan itu, dia baru bayar premi 3 tahun, di usia ke 58 dia meninggal, jadi baru bayar 3 M, terus turun untuk warisan anak-anaknya 50 M. Nah terus ya itu gimana sih untuk warisan anak-anak 50 M itu halal apa? Nah, itu kebanyakan asuransi itu kan banyak yang haram, nggak halal. Kenapa? Karena orangnya itu kan kadang bayar itu lebih dari, terus yang dapat sedikit. Asuransi kesehatan, dia sudah bayar berapa puluhan juta, terus ketika dia sakit hanya dibayar 2 juta, 3 juta. Meninggal, ya udah, nggak ada. Asuransinya mana? Hilang. Terus saya sudah bayar. Atau orang yang nggak sakit sama sekali, uang yang dia bayar kemana? Tapi kalau kayak tadi misalkan Kalau ya seperti yang tadi, sebaliknya dia baru bayar berapa? Cuman 1 juta kecelakaan, akhirnya itu kan asuransi bayar 100 juta. Dari mana ini? Berarti dibayar orangnya dari harta orang lain. Maka kebanyakan asuransi itu kan tidak halal. kemudian kondisinya, andai kata kondisinya dia setiap tahun bayar sampai usia dia ternyata dia sampai 100 tahun. Berarti kalau supaya dia halal itu, ketika dihitung dia sudah bayar berapa? Baliknya sama. Nah, baliknya itu sama. Lebih dari itu jangan diambil. Jadi dikata dia itu kan jadi kalau dia masih hidup sampai 100 tahun malah uangnya balik sesuai dibayarkan, berarti 50 M itu balik. Berarti Iya. dia Itu harta kamu itu, karena namanya kamu simpan aja, simpan. tapi kalau ternyata dia sebelum tahun meninggal dan baliknya lebih besar daripada itu haram. Itu haram, kenapa? Ya harta yang kamu dapat ini dari mana? Jadi andai kata si anak itu dapat warisan, dia harus ngitung uang bapaknya aja ya. Iya, harus bayar itu, sudah yang dibayar itu kan berapa? Misalnya kayak tadi kondisi dia Nah, bayar 3 M. 3 M. Terus ketika meninggal itu dikembalikan berapa? 5 M atau 50 M. Hukumnya yang lebih itu kan hukumnya haram. Jadi yang lebih itu dibalikin ke si pemberi atau ke Baitul Mal? Lebih bagus itu dikembalikan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena harta itu diambil dari harta orang muslim yang lain. Harta orang lain. Kalau dikembalikan ke sana, senang mereka. Tidak apa-apa, kembalikan aja. Berarti kalau si anak ini dia tahu harusnya si bapak itu baru bayar 3 M terus si anak 50 M, berarti harta yang 47 itu anaknya haram ya? Haram. Kenapa? Karena bukan harta ayah kamu ini. Yang ayah kamu itu kan bayar hanya 3 M saja. Terkait asuransi, kalau yang di penjelasan ahli itu Pak kan mengatakan asuransi itu bukan nabung tapi bayar. Kita itu bayar. Bayar apa? Bayar kesehatan, tapi itu memang salah. Dia bahasanya promosi itu dia nabung, padahal itu bukan nabung, dia bayar.
Cara asuransi secara umum misalnya katakan haram tadi karena dia menipu di awal. Ya, kita bilang itu kan asuransi ini namanya kita nabung atau kita bayar. Yang kita bayar itu apa? Itu. Jaminan sakit. Hah? Yang kita bayar jaminan. Itu kalau orangnya itu, kalau orangnya begini, orangnya ikut asuransi kesehatan, tapi dia ikhlas. Berarti kalau saya sakit, saya berobat dengan uang saya sendiri, nggak pakai itu. Berarti itu namanya sedekah. Itu boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia niat apa yang saya bayar ini, karena sekarang itu kan terpaksa harus punya harus punya asuransi ya. Kalau yang masuk kuliah maju kan harus ada asuransinya. BPJS itu kan harus ada. Terus dia ikhlas, udah saya bayar ini untuk orang yang membutuhkan. Saya masuk dalam bantu orang yang sakit, saya masuk di bantuan situ. Tapi kalau saya sakit, saya nggak gunakan, nggak pakai. Saya berobat dengan harta saya sendiri. Itu boleh, namanya apa? Berarti yang dia bayar setiap bulan itu namanya sedekah. Tapi kalau kondisinya sekarang kayak BPJS kesehatan, kita semua wajib BPJS. Ya. Bayar BPJS. Kemudian ada orang sakit yang memang dia tidak mampu. Dia harus akhirnya karena BPJS itu katakanlah dia baru turunan BPJS berapa bulan 5 juta gitu totalnya. Kemudian ada biaya yang harus ditanggung operasi dan sebagainya habis 20 juta. Karena dia ikut BPJS, dia akhirnya cuma tinggal bayar katakanlah 5 juta lagi. Berarti kan totalnya ke BPJS 5 juta, ke rumah sakit 5 juta, bisa 10 juta dibantu BPJS. Berarti 10 juta masa haram. Karena tidak mau. Apa? Karena orang tidak mau dibanding Jadi kan BPJS. dia yang awalnya 20 juta, dia tinggal bayar tinggal 5 juta aja gitu. Karena kalau dia tinggal bayar 5 juta, Berarti dia bayar 5 juta. 5 juta rumah sakit plus 5 juta yang di BPJS-nya dia udah nabung itu kan total 10 katanya berarti yang keluar. Berarti yang dia bayar ke BPJS berapa? Dia sudah bayar BPJS 5 juta. Kemudian dia Sakit. Masuk rumah sakit, 20 operasi juta. 20 juta. Tapi karena punya BPJS, dia hanya turun akhirnya tinggal 5 juta. Jadi total dia uang keluar tuh hanya 10 juta, 5 juta rumah sakit, 5 juta ke BPJS. Padahal biaya tadi 20 juta. Nah, jadi yang 10 juta di cover sama BPJS itu. Berarti yang bayar itu kan BPJS tuh. Iya, nah itu kan saya kan kayak asuransi kita itu kan. Iya, tapi karena uang itu berarti kan rumah sakit terus kita tahu rumah sakit itu yang dibayar siapa? Pemerintah. Ya. Berarti orangnya itu kan sudah bayar. Bayar itu kan hanya baru bayar 5 juta. Sebenarnya itu kan operasi itu kan 20 juta. Berarti orangnya ketika dia bayar hanya bayar 5 juta. Hasilnya itu kan operasi itu kan jadi berapa? Yang lebih itu kan 15. Ya, Yang bayar 15 siapa? Pemerintah. Dia bayar dari mana? dari uang BPJS itu, Iya, berarti kan dari uang orang lain. uang orang lain. Iya. Itu halal. Nggak halal, kenapa? Karena kalau kita namanya bantuan aja, karena orang ini ketika dia bayar, dia minta ganti. Ya. Nah, coba kalau orang ini sakit, hanya sakit 1 kali aja, baru bayar 5 juta. Ya. Terus ketika diobat itu kan 20 juta. Terus orangnya nggak lanjut. Tidak bayar, melanjutkan pembayaran dia. Berarti dia ketika diobat itu kan diambil dari mana? Kalau dia masih, setelah itu kan dia tetap lanjut, bayar. Berarti dia qadha. Qadha dari mana? Qadha yang dia pakai 20 juta itu. Tapi kalau orangnya berhenti, atau pembayaran dia setiap bulan itu kan nggak sampai 20 juta. Karena dia berapa bulan sakit lagi, terus masuk rumah sakit, berarti dibayar dari situ. Maka masalahnya ini, kalau masalah asuransi itu kan banyak masalah itu kan yang haram di situ. Kalau misalnya kita ukuran seperti ini, katakanlah karena itu BPJS dan itu pemerintah, maka anggap aja itu dana baitul mal, karena memang yang pakai hanya orang miskin. Tapi kalau asuransi yang swasta tidak boleh, itu boleh nggak kita berpikir ya? Jadi berarti BPJS itu boleh karena ya itu kembali dari pemerintah. Dan dana yang masuk situ tuh untuk bantuan orang miskin ya emang dari orang-orang yang masuknya ke baitul mal. Kalau kita mau membahas masalah ini, mana yang lebih aman, lebih bagus itu? Berarti lebih bagus itu setiap orang yang kerja, ya, punya itu dia bukan pegawai pemerintah,
dipotong. Namanya apa? Bantuan. Bantuan apa? Bantuan Baitul Mal. Nanti semua orang yang masyarakat itu yang sakit diobati dari itu. Itu namanya apa? Bantuan. Jadi andai kata kita bekerja, kita potongkan sebagian untuk masuk BPJS. Ya. Dan kalau karyawan kan pada umumnya sudah seperti itu. Kan? Iya Kalau kan? Misalkan sekarang kita yang mandiri sendiri tapi kita dipaksa untuk pindah BPJS itu, ya tetap itu kita ikhlaskan sebagai bantuan. Iya, kalau kita ikhlas itu hanya sebagai bantuan aja. Nanti tapi kapan kita benar itu ikhlas, kita ikhlas atau tidak? Sakit. Itu sakit. Orangnya marah itu, saya bayar, kan waktu itu kan kamu ikhlas nih. Atau juga dilayani, tapi nggak seperti yang dia harapkan. Tuh, kenapa dia bayar ini? Kan di situ ada. Darurat ya, saya. Hah? Karena uangnya nggak cukup, kali darurat nggak dia. Kalau darurat itu harus dia pinjem. Jadi makin daripada pinjam maksudnya ada BPJS bisa ditanggung, boleh dipakai. Bisa, itu bisa di. Tapi kalau kita membahas itu kan aslinya itu hukumnya karena kebanyakan apa? Kalau tidak digunakan. Kalau orang ini setiap bulan bayar, tapi orangnya nggak pernah masuk sakit. Yes. Terus hartanya kemana? Buat bantu orang lain yang tidak mau. Ya. Tapi masalahnya itu, ketika ada orang sakit itu tidak dilayani itu semuanya, semua kebutuhan dia. Karena ada beberapa hal itu kan tidak termasuk jaminan BPJS. Berarti kalau apa ronsen atau apa itu kan cuman berobat, operasi itu yang masuk di situ. Kita baca. Bismillah.